Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang metode dekomposisi LU. Metode dekomposisi LU itu digunakan jika matriks A non-singular yang difaktorkan atau diuraikan atau dikomposisikan menjadi matriks segitiga bawah yaitu lower dan matriks segitiga atas yaitu upper. Nah, di sini kita lihat bahwa matriks A sama dengan matriks L dan matriks U. Di sini merupakan bentuk dari matriks A. Kemudian untuk matriks lower itu merupakan nilai yang berada di bawah diagonal utamanya. Sementara untuk matriks upper itu merupakan nilai yang berada di atas diagonal utamanya dan termasuk diagonal utamanya. Ada dua metode untuk bisa memfaktorkan matriks A menjadi matriks L dan matriks U. Metode yang pertama yaitu metode LU Gauss. Kemudian metode yang kedua adalah metode reduksi Kraut. Untuk metode yang pertama ini terdapat 3 langkah. Langkah pertama yaitu bentuklah matriks L dan U dari matriks A. Kemudian langkah yang kedua, kita kalikan matriks L dan matriks Y sama dengan B. Kemudian untuk Y-nya dengan teknik penyulihan maju. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, kita kalikan matriks U dengan matriks X sama dengan Y. Kemudian untuk X-nya kita gunakan teknik penyulihan mundur. Baik, kita lihat contoh soalnya. Faktorkan matriks A berikut dengan metode LU Gauss, di mana pada matriks A terdapat nilai 4, 3, min 1, min 2, min 4, 5, 1, 2, 6. Nah, di sini kita akan menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk matriks L, itu merupakan nilai yang berada di bawah diagonal utama. Diagonal utamanya yaitu 1, kemudian nilai yang di atasnya yaitu 0, dan selanjutnya kita salin nilai yang terdapat pada matriks A, yaitu 4, 3, min 1, kemudian min 2, min 4, 5, selanjutnya 1, 2, dan 6. Di sini kita akan merubah nilai yang terdapat pada baris kedua dan baris ketiga. Untuk baris kedua kita gunakan rumus yaitu rho 2 dikurang dengan min 2 per 4 kita kalikan dengan rho 1. Kita masukkan ke dalam rumus sama dengan rho 2 dikurang dengan min 2 per 4 dikalikan dengan rho 1. Kita kopikan ke samping. Nah, 0 di sini sukses terbentuk dari min 2 per 4, sehingga nilai ini kita pindahkan ke matriks L pada baris kedua kolom pertama, sama dengan min 2 per 4. Selanjutnya, untuk baris ketiga, kita gunakan rumus yaitu rho 3 dikurang dengan 1 per 4, kita kalikan dengan rho 1. Kita masukkan ke dalam rumus sama dengan rho 3 dikurang dengan 1 per 4, kemudian kita kalikan dengan rho 1. Kita kopikan ke samping. Nah, di sini nolnya sukses terbentuk dari 1 per 4, sehingga 1 per 4 ini kita pindahkan ke matriks L pada baris ketiga kolom pertama, sama dengan 1 per 4. Selanjutnya untuk baris pertama, karena tidak ada perubahan, maka kita tinggal kopikan nilainya. Nah, pada baris ketiga kolom kedua, di sini masih belum terbentuk nilai 0, sehingga kita rubah lagi. Pada baris ketiga, kita gunakan rumus yaitu rho 3 dikurang dengan 1,25 dibagi dengan min 2,5 kita kalikan dengan rho 2. Gunanya agar nilai pada 0 ini tidak akan berubah nantinya.
sama dengan row 3 dikurang dengan 1,25 dibagi dengan min 2,5 kita kalikan dengan row 2. Nah, di sini telah sukses membentuk 0 dengan menggunakan 1,25 per min 2,5, sehingga kita pindahkan pada matriks L pada baris ketiga kolom kedua itu 1,25 dibagi dengan min 2,5. Untuk baris pertama dan baris kedua, karena tidak ada perubahan, maka kita tinggal kopikan nilainya. Nah, di sini kita telah menguraikan dari matriks A menjadi matriks dekomposisi LU. Kemudian kita lihat soal yang lainnya, yaitu tentang LU Gauss dengan tata ancang pivoting. Nah, di sini sudah terdapat matriks A dan matriks B. Nantinya kita akan mencari nilai Y dan nilai X-nya sesuai dengan langkah-langkah tadi, di mana pada matriks L dan U itu terbentuk dari matriks A. Kemudian matriks L dikali matriks Y sama dengan B. Kemudian Y-nya dihitung dengan teknik penyulihan maju. Kemudian matriks U dikali matriks X sama dengan Y. Nilai X-nya dihitung dengan teknik penyulihan mundur. Baik, langsung saja kita cobakan di Microsoft Excel. Baik, langsung saja. Pertama kita pindahkan dulu nilai B-nya, yaitu 1, 5, dan 1. Kemudian untuk matriks L itu merupakan nilai yang berada di bawah diagonal utamanya. Diagonal utama yaitu 1. Kemudian nilai yang ada di atasnya yaitu 0. Selanjutnya kita salin matriks A ini, yaitu 1, 1, min 1. Kemudian 2, 2, 1. Selanjutnya min 1, 1, 1. Nah, di sini kita akan merubah baris kedua dan baris ketiganya. Untuk baris kedua kita gunakan rumus, yaitu row 2 dikurang dengan 2 per 1 dikalikan dengan row 1. Kita masukkan ke dalam rumus sama dengan row 2 dikurang dengan 2 per 1 sama dengan 2. Kemudian dikalikan dengan row 1. Nah, 2 per 1 di sini sukses membentuk nilainya menjadi 0. Sehingga 2 per 1 kita pindahkan ke matriks L sama dengan, atau langsung saja kita tuliskan 2. Kemudian untuk baris ketiga kita gunakan rumus, yaitu row 3 dikurang dengan min 1 per 1 dikalikan dengan row 1. Kita masukkan ke dalam rumus sama dengan row 3 dikurang dengan min 1 per 1 sama dengan min 1. Kemudian dikalikan dengan row 1. Kita kopikan ke samping. Nah, min 1 per 1 sukses membentuk nilainya menjadi 0, sehingga kita pindahkan nilai dari min 1 ini ke matriks L pada baris ketiga kolom pertama. Selanjutnya untuk baris pertama kita kopikan saja nilainya. Nah, di sini terdapat nilai 0 pada pivotnya, sehingga kita perlu merubah nilai ini dengan cara menggunakan rumus baris kedua itu kita tukarkan dengan baris ketiga. Nah, untuk baris kedua kita masukkan nilai dari baris ketiga. Kemudian untuk baris ketiga kita masukkan nilai dari baris kedua. Kemudian untuk baris pertama kita tinggal kopikan nilainya. Nah, karena di sini terjadinya perubahan baris atau perpindahan baris, maka pada matriks L harus kita lakukan demikian juga. Sehingga kita salin dulu diagonal utamanya, kemudian nilai di atasnya. Selanjutnya untuk baris kedua kita masukkan nilai yang terdapat pada baris ketiga.
Kemudian untuk baris ketiga kita masukkan nilai yang terdapat pada baris kedua. Nah, untuk nilai yang ada di tengahnya karena masih kosong kita isi dengan 0. Nah, jangan lupa untuk nilai B harus kita pindahkan juga. 1 kita gunakan untuk baris kedua, kemudian 5 kita gunakan untuk baris ketiga. Selanjutnya kita kopikan nilai matriks L ini ke sini. Kemudian kita kalikan dengan Y, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Sama dengan nilai B-nya merupakan nilai B yang tadi. Nilai B-nya merupakan nilai B yang ini. Kita kopikan ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan teknik penyulihan maju untuk mencari nilai Y1, Y2, dan Y3-nya. Nah, kita akan mencari nilai Y dengan menggunakan teknik penyulihan maju. Nah, di sini kita telah memindahkan matriks tadi, yaitu di sini matriks L, kemudian dikalikan dengan matriks Y, sama dengan ini merupakan matriks B atau nilai B-nya. Baik, langsung saja. Karena di sini merupakan teknik penyulihan maju, maka di sini kita mulai dari Y1. Untuk Y1, 1 kita kalikan dengan Y1 sama dengan Y1, kemudian di sini 0 dikali Y2 sama dengan 0, dan 0 dikali Y3 sama dengan 0. Jadi tidak perlu kita tuliskan, sehingga menjadi 1 dikali Y1 sama dengan 1. 1 di sini merupakan nilai dari B-nya. Kemudian untuk mencari nilai Y1, kita bagi saja 1 dibagi dengan 1, sehingga Y1 sama dengan 1. Kita lanjutkan untuk Y2-nya. Nah, untuk Y2 di sini kita cari dengan cara pertama kita kalikan min 1 dikali Y1 sama dengan min Y1. Kemudian 1 dikali dengan Y2. Nih, 1 dikali dengan Y2 itu sama dengan Y2. Jadi ditambah karena satunya positif, kemudian sama dengan 1 karena di sini nilai B-nya 1. Selanjutnya 1 di sini Y1 tadi telah kita temukan nilainya. Kita masukkan ke dalam sini sehingga menjadi min 1 karena di sini min kemudian ditambah 1. Jadi min 1 ditambah Y2 sama dengan 1. Nah, untuk mencari Y2-nya maka min 1 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga menjadi Y2 sama dengan 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 itu hasilnya sama dengan 2 sehingga Y2-nya sama dengan 2. Kita lanjutkan untuk mencari Y3-nya. Nah, untuk mencari Y3-nya di sini 2 dikalikan dengan Y1. Hasilnya yaitu 2 dikali Y1. Nah, yang ini kemudian 0 kita kalikan dengan Y2, nilainya jadinya 0. Selanjutnya 1 dikalikan dengan Y3, maka menjadi ditambah Y3, kemudian sama dengan 5 di sini merupakan nilai dari B-nya. Selanjutnya kita masukkan nilai dari Y1 karena Y1 sudah ada nilainya. Kita masukkan ke sini. Sehingga menjadi 2 dikali 1 karena Y1-nya sama dengan 1, kemudian ditambah Y3 sama dengan 5. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 2 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan untuk mencari nilai Y3. Sehingga menjadi Y3 sama dengan 5 dikurang 2. Nah, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Sehingga Y3 ini bernilai sama dengan 3. Sehingga kita peroleh nilai dari Y1 sama dengan 1, kemudian Y2-nya sama dengan 2, dan Y3-nya sama dengan 3. Kita lanjutkan untuk matriks U dikali matriks X sama dengan Y-nya. Di sini kita salin dulu nilai dari matriks U.
Kemudian untuk nilai X-nya di sini X1, X2, dan X3 sama dengan, dan nilai B-nya itu merupakan nilai yang kita peroleh tadi, yaitu yang ini 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai X1, X2, dan X3-nya dengan menggunakan teknik penyulihan mundur. Saja kita masuk ke teknik penyulihan mundur. Nah, di sini merupakan bentuk dari matriks U dikali matriks X sama dengan Y. Ini merupakan matriks U, kemudian kita kalikan dengan matriks X, kemudian sama dengan ini merupakan nilai dari Y-nya. Yang kita peroleh tadi yaitu 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kita akan melakukan teknik penyulihan mundur. Karena ini merupakan teknik penyulihan mundur, maka kita mulai dari X3. Nah, di sini 0 kita kalikan dengan X1 sama dengan 0, kemudian 0 dikali X2 sama dengan 0. Nah, maka tidak perlu lagi kita tuliskan 3 dikali X3, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. 3 dikali X3 sama dengan 3. 3 di sini merupakan nilai dari Y-nya. Kemudian untuk mencari nilai X3, maka kita bagi 3 dengan 3, sehingga menjadi X3 sama dengan 1. Kita lanjutkan ke X2. Nah, di sini 0 dikali X1 sama dengan 0, kemudian 2 dikali X2 sama dengan 2, X2, selanjutnya 0 dikali X3 sama dengan 0, sehingga yang nilainya 0, maka tidak perlu kita tuliskan lagi. Kemudian sama dengan 2, 2 di sini merupakan nilai dari Y-nya. Nah, untuk mencari nilai dari X2, maka kita bagi 2 dengan 2, 2 bagi 2 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan ke X3. Nah, di X3, 1 dikali X1 sama dengan X1, yang ini. Kemudian 1 dikali dengan X2 sama dengan X2, ditambah X2, kemudian min 1 dikali X3 sama dengan min X3, sehingga dikurang. Sama dengan 1. 1 di sini merupakan nilai dari Y-nya, sehingga kita masukkan nilai X1 dan X2-nya karena sudah ditemukan tadi, yaitu X2 dan X3-nya karena sudah ditemukan tadi, yaitu X2-nya yaitu 1, kita masukkan ke sini, kemudian X3-nya yaitu 1, kita masukkan ke sini, sehingga menjadi seperti ini. X1 ditambah 1, karena X2-nya 1, kemudian dikurang X3, yaitu nilainya 1, sama dengan 1. Untuk mencari nilai X1, maka kita pindahkan 1 dikurang 1 ini ke ruas sebelah kanan, sehingga menjadi X1 sama dengan 1 dikurang 1 itu habis, sehingga X1-nya menjadi sama dengan 1. Baik, mungkin itulah penjelasan terkait metode dekomposisi LU. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.